Di tengah Atlantik Selatan, lebih dari 2.000 km dari titik berpenghuni terdekat, terletak Tristan da Cunha. Ini adalah sekelompok pulau di bawah kendali Inggris, tetapi hanya satu yang memiliki populasi permanen. Sebuah komunitas yang berpenduduk lebih dari 200 orang tinggal di sana. Akses hanya dapat dilakukan dengan perahu dan hanya pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Georgetown adalah satu-satunya desa. Semua rumah, jalan, dan tanaman terkonsentrasi di sana. Kontak dengan orang luar terjadi pada waktu-waktu tertentu, dengan pasokan yang datang dari Afrika Selatan dan sumber daya yang dipanen dari laut. Tidak ada toko atau layanan umum. Semuanya dibagi, diatur sebagai suatu kelompok, dan dibuat dengan apa yang mereka miliki. Setiap orang lahir, tumbuh, dan menjadi tua di pulau yang sama. Bagaimana rasanya tinggal di tempat yang terisolasi seperti itu, dan rahasia apa yang disimpan oleh komunitas yang tidak pernah pergi? Selamat datang di Mundare. Mari kita mulai. Hari ketika Tristan da Cunha muncul. Beginilah pulau paling terisolasi di dunia lahir. Navigator Portugis Tristão da Cunha menemukan pulau itu pada tahun 1906 dan mencatat posisinya di peta laut. Ia menamai tempat itu dengan namanya sendiri. Ia hanya melihatnya dari kapalnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pelaut yang menyeberangi daerah itu. Beberapa mencatat pulau itu di peta, tetapi melanjutkan rute mereka tanpa berhenti. Tidak ada yang mengklaimnya. Selama bertahun-tahun, situs itu tidak diminati. Pada tahun 1810, Jonathan Lambert, penduduk asli Salem, Massachusetts, mendarat bersama 3 orang. Ia menyatakan bahwa ia akan mengambil alih kepulauan itu dengan nama Kepulauan Reformasi. Ia mengatakan ingin mendirikan koloni bebas. Ia mengklaim ada kekayaan tersembunyi. Ia mengklaim ada mineral berharga, meskipun ia tidak memberikan bukti. Idenya adalah untuk mendirikan komunitas tanpa hubungan apapun dengan pemerintah. Lambert dan 2 rekannya meninggal pada tahun 1812 ketika kapal mereka tenggelam saat berlayar ke laut. Satu-satunya yang selamat adalah Thomas Curry, yang memutuskan untuk tinggal. Ia terus tinggal di sana sendirian. Pada tahun 1816, Inggris mengirim pasukan ke pulau itu. Mereka ingin mencegah siapapun menggunakan tempat itu sebagai pangkalan untuk membebaskan Napoleon Bonaparte yang dipenjara di Saint Helena. Pasukan Inggris menduduki wilayah itu dan memasukkannya ke dalam kekaisaran. Segera setelah itu, para prajurit ditarik, tetapi salah satu dari mereka, William Glass, meminta untuk tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Ia diberi izin. Glass menetap dan membentuk kelompok permanen pertama. Kemudian pria lain bergabung. Beberapa adalah pelaut yang terdampar. Yang lain datang dari Saint Helena. Wanita juga datang untuk menambah populasi. Beberapa datang dari Afrika Selatan. Mereka mulai membangun rumah dan menanam kentang. Mereka memelihara hewan dan memancing. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Inggris. Setiap keluarga membangun tanah mereka dengan apapun yang mereka miliki. Selama bertahun-tahun, populasi bertambah. Beberapa pria lagi datang, hampir selalu pelaut yang terdampar atau pengunjung yang memutuskan untuk tinggal. Wanita sedikit jumlahnya, dan ini menandai jumlah pernikahan. Komunitas menjadi tertutup. Mereka menikah di antara mereka sendiri. Mereka menggunakan apa yang dibawa kapal dan apa yang mereka temukan di pulau itu. Perdagangan dengan pemburu paus membantu mereka memperoleh peralatan atau pakaian. Pada tahun 1897, kapal Henry B. Paul kandas di dekat pantai. Penduduk pulau menyelamatkan awak kapal. Beberapa tetap tinggal. Jumlah penduduk meningkat sedikit. Para pendatang baru bekerja sama dengan penduduk setempat. Mereka bergabung dalam kehidupan bermasyarakat. Selama bertahun-tahun, kelompok tersebut mengorganisasi diri tanpa hukum tertulis. Mereka mengadakan pertemuan untuk memutuskan masalah-masalah di pulau. Setiap keluarga bekerja sama dengan keluarga lainnya. Mereka berbagi peralatan, membantu panen, dan memancing. Jika ada yang datang, mereka mendiskusikannya bersama. Beberapa diterima.
yang lain pergi. Nama keluarga utama disingkat menjadi beberapa: Glass, Repetto, Lavarello, Green, Rogers. Generasi saat ini berasal dari keluarga-keluarga tersebut. Isolasi menyebabkan kelompok tersebut mempertahankan banyak adat istiadat yang tidak berubah. Rumah-rumah mengikuti gaya yang sama, dibuat dengan bahan-bahan sederhana. Jalan-jalan diperbaiki oleh semua orang. Kelompok tersebut berfungsi tanpa otoritas eksternal. Kehidupan di kepulauan tersebut tetap stabil selama beberapa dekade. Mereka bergantung pada kapal-kapal yang membawa barang dari Afrika Selatan. Mereka juga memelihara domba, ayam, dan sapi. Mereka memiliki toko roti bersama. Setiap orang memiliki peran untuk dimainkan. Begitulah terbentuknya komunitas tersebut. Dari seorang pelaut Amerika, seorang pria Skotlandia beserta keluarganya, beberapa pelaut yang mengalami kecelakaan kapal, dan beberapa wanita yang dibawa sebagai pasangan, muncullah sebuah desa yang masih hidup hingga saat ini. Tidak ada seorang pun yang merancangnya. Desa tersebut dibangun dengan apa yang mereka miliki di tengah angin, kabut, dan ombak. Pekerjaan, waktu luang, dan rutinitas di desa tanpa kesibukan atau kebisingan. Di Tristan da Cunha, aktivitas harian ditentukan oleh iklim dan kebutuhan pulau. Hari dimulai lebih awal, hampir selalu dengan tugas di luar ruangan. Memancing adalah salah satu pekerjaan utama. Beberapa penduduk pergi ke dermaga untuk memeriksa jaring, memperbaiki mesin perahu, atau pergi mencari ikan. Mereka menggunakan teknik sederhana tanpa peralatan industri. Laut menyediakan sebagian makanan mereka dan juga sesuatu untuk diperdagangkan. Yang lain mengurus tanaman. Kentang tumbuh paling baik di tanah vulkanik ini. Ada petak-petak tanah bersama yang ditanami secara bergiliran. Setiap keluarga mengurus bagian mereka dan membantu panen. Ada juga yang menyiram, menyiangi, atau memperbaiki pagar. Mereka tidak menggunakan pupuk atau mesin modern. Semuanya dilakukan dengan peralatan sederhana. Sebagian penduduk desa bekerja dengan hewan. Mereka memelihara sapi, domba, dan ayam. Sapi menyediakan susu dan daging. Domba menyediakan wool, dan ayam menyediakan telur. Tugas dibagi. Sebagian memerah susu, yang lain membersihkan kandang, dan yang lain membuat keju atau menyiapkan daging untuk disimpan. Setiap orang memiliki peran untuk memastikan semua orang memiliki kebutuhan dasar. Toko roti desa buka selama jam-jam tertentu. Roti dibuat di sana untuk semua rumah tangga. Oven dioperasikan secara bergiliran. Kayu bakar digunakan. Terkadang mereka memanggang kue atau roti jika bahan-bahannya tersedia. Bahan-bahan tersebut tiba di perahu pasokan atau disimpan dengan hati-hati selama berbulan-bulan. Ada juga bengkel kecil tempat barang-barang diperbaiki. Mesin, generator, peralatan, dan radio diperbaiki di sana. Tidak ada teknisi luar. Penduduk pulau sendiri belajar dari satu sama lain cara memperbaiki barang. Mereka berbagi suku cadang dan menggunakan suku cadang pengganti yang tiba di perahu. Anak-anak pergi ke sekolah. Mereka memiliki kelas selama seminggu di satu ruang kelas. Mereka mempelajari mata pelajaran dasar, bahasa Inggris, matematika, geografi, dan beberapa sains. Seorang guru lokal mengajar di semua tingkatan. Setelah sekolah, mereka membantu di rumah atau bermain di ladang. Mereka tidak memiliki internet atau TV kabel yang konstan. Kegiatan dilakukan di luar ruangan, sepak bola, hiking, dan permainan tata rias. Dokter pulau menangani konsultasi setiap hari. Rumah sakit buka untuk apapun yang dibutuhkan. Luka, nyeri, pemeriksaan, dan kelahiran diobati. Jika ada masalah yang lebih serius, mereka menghubungi Afrika Selatan melalui radio untuk meminta bantuan atau menjadwalkan evakuasi. Selama seminggu, diadakan pertemuan informal. Terkadang mereka berkumpul untuk membahas masalah desa. Di waktu lain, mereka mengorganisasi diri mereka sendiri ke dalam tugas bersama. Membersihkan jalan, memperbaiki atap, mengecat bangunan. Semuanya dilakukan oleh beberapa orang. Tidak ada pemimpin tetap, tetapi setiap tugas memiliki orang yang bertanggung jawab yang dihormati oleh yang lain. Makanan disiapkan di setiap rumah.
Mereka menggunakan apa yang mereka miliki: kentang, ikan, daging kambing atau sapi, roti dari oven bersama, dan beberapa makanan kaleng jika ada sisa. Terkadang ada buah atau sayuran yang dibawa dengan perahu. Jika ada susu, dibuat mentega. Jika ada waktu, selai dibuat dengan buah musiman. Akhir pekan digunakan untuk istirahat atau berkumpul. Perayaan diadakan jika seseorang berulang tahun atau jika ada berita dari luar. Terkadang ada permainan kartu atau pertandingan sepak bola. Ada juga nyanyian atau muzik yang dimainkan dengan alat muzik sederhana. Setiap orang menyumbangkan sesuatu untuk kelompok tersebut. Kehidupan sehari-hari di Tristan da Cunha mengikuti irama cuaca, laut, dan apa yang tersisa di tangki. Semuanya dilakukan bersama-sama dengan apa yang tersedia. Pulau tanpa bandara atau Wi-Fi yang stabil. Beginilah cara mereka terhubung dengan seluruh planet. Tristan da Cunha terletak di tengah Atlantik Selatan, lebih dari 2.000 km dari pantai manapun. Satu-satunya akses yang memungkinkan adalah melalui laut. Pulau ini tidak memiliki bandara atau landasan udara. Kapal-kapal yang datang berangkat dari Cape Town, Afrika Selatan. Hanya ada 8 hingga 10 perjalanan setahun. Perjalanan memakan waktu hampir seminggu jika cuaca memungkinkan pelayaran tanpa gangguan. Kapal-kapal yang melakukan perjalanan adalah kapal-kapal pasokan, ilmiah, atau dukungan logistik. Mereka membawa obat-obatan, makanan, bahan bakar, peralatan, dan surat. Terkadang mereka juga membawa pengunjung yang sah. Naik kapal dilakukan saat air pasang tenang. Jika ada ombak, kapal-kapal tetap berlabuh dan kargo dipindahkan dengan kapal-kapal yang lebih kecil. Surat dan paket tiba pada perjalanan yang sama. Surat-surat diatur secara bergiliran. Amplop, kotak, dan pesanan dipisahkan untuk setiap keluarga. Tidak ada kantor pos. Semuanya didistribusikan di balai komunitas. Beberapa amplop membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai, tergantung pada waktu dalam setahun dan ketersediaan transportasi. Untuk berkomunikasi dengan dunia luar, penduduk menggunakan koneksi satelit. Koneksi ini beroperasi pada waktu-waktu tertentu dan dengan sinyal terbatas. Ada titik tetap tempat orang dapat mengirim pesan atau memeriksa email. Kecepatannya lambat dan tidak memungkinkan panggilan video lancar. Meski begitu, ini adalah satu-satunya sarana komunikasi konstan dengan seluruh dunia. Ada stasiun radio yang digunakan untuk keadaan darurat. Stasiun ini berkomunikasi dengan kapal-kapal terdekat, dengan Afrika Selatan, atau dengan badan-badan Inggris. Perangkat ini dinyalakan setiap hari untuk memeriksa operasinya. Stasiun ini berguna saat badai atau saat seseorang perlu dievakuasi. Stasiun ini juga digunakan untuk mengirim laporan cuaca. Ada saluran telepon satelit bersama di desa. Saluran ini digunakan berdasarkan jadwal dan dikontrol oleh pemerintah setempat. Saluran ini hanya digunakan untuk panggilan penting. Keluarga dapat menelepon kerabat jauh, tetapi harus membuat janji temu. Setiap percakapan memiliki batas waktu. Panggilan direkam untuk memantau penggunaan. Akses internet saat bekerja tersedia di pusat publik. Orang-orang diperbolehkan mengirim email, membaca berita, atau menjalankan tugas. Media sosial dimuat dengan lambat. Menonton video atau streaming langsung tidak memungkinkan. Siswa menggunakan koneksi ini untuk mengerjakan tugas sekolah. Mereka terhubung dalam kelompok untuk memanfaatkan waktu yang diberikan sebaik-baiknya. Berita dari luar negeri tiba melalui radio gelombang pendek atau melalui pos. Surat kabar diterima beberapa minggu berselang. Beberapa penduduk mendengarkan stasiun Afrika Selatan atau Inggris jika sinyalnya memungkinkan. Beberapa juga merekam program radio untuk didengarkan orang lain nanti. Dokumen resmi seperti paspor atau catatan sipil diproses dengan bantuan kantor Inggris di Saint Helena. Semuanya dilakukan melalui pos fisik. Ketika seseorang membutuhkan dokumen hukum, dokumen tersebut diisi dengan tangan, dikirim dengan kapal berikutnya, dan tanggapan ditunggu. Prosesnya bisa memakan waktu beberapa bulan. Setiap kapal yang tiba diumumkan beberapa hari sebelumnya.
Penduduk berorganisasi untuk membongkar material dan menerima pesanan. Kedatangan kapal merupakan peristiwa penting. Kedatangan kapal juga dapat membawa berita tentang kerabat yang tinggal di luar negeri atau produk yang tidak dapat ditemukan di pulau tersebut. Pada hari-hari tersebut, semua orang bekerja sama untuk memastikan pembongkaran berlangsung cepat. Komunikasi dengan dunia luar terbatas, lambat, dan rapuh. Meskipun demikian, penduduk pulau ini tetap berhubungan dengan dunia luar melalui sarana yang tersedia bagi mereka. Apa yang terjadi jika seseorang jatuh sakit di tempat paling terpencil di planet ini? Pulau ini memiliki pusat medis yang berfungsi sebagai rumah sakit, kantor dokter, dan apotek sekaligus. Pusat ini terletak di Georgetown, dekat pusat kota. Pusat ini ditangani oleh dokter umum, disertai oleh 1 atau 2 asisten perawat. Seorang dokter gigi juga bekerja dengan kontrak jangka pendek selama periode tertentu. Pusat medis ini memiliki ruang konsultasi, area kecil untuk observasi pasien, area gawat darurat, dan ruang untuk menyimpan obat-obatan. Ada juga peralatan untuk röntgen dasar, meskipun dengan keterbatasan. Instrumen datang dari Afrika Selatan dan diperiksa pada setiap pengiriman. Konsultasi diadakan pada waktu-waktu tertentu sepanjang minggu. Warga datang untuk pemeriksaan, pilek, masalah pencernaan, nyeri otot, atau perawatan lanjutan. Kelahiran sederhana ditangani di tempat, tetapi jika ada komplikasi, pemindahan keluar pulau diatur. Pusat ini juga melakukan kampanye vaksinasi, mengumpulkan sampel, dan memberikan resep. Obat-obatan didistribusikan di bawah kendali ketat. Persediaan antibiotik, obat pereda nyeri, vitamin, antihistamin, dan krim terbatas. Setiap dosis diberikan di bawah pengawasan. Jika ada yang kurang, obat akan diminta di kapal berikutnya, dan waktu tunggunya bisa berminggu-minggu. Oleh karena itu, pengobatan diberikan dengan hati-hati. Dokter menilai setiap kasus sebelum memberikan obat. Dokter gigi menangani masalah umum seperti gigi berlubang, pencabutan gigi, atau pembersihan. Ia menggunakan peralatan sederhana. Kursi gigi disesuaikan dengan ruangan yang kecil. Jika dokter spesialis tidak ada, staf lokal menangani perawatan darurat atau memberikan obat pereda nyeri sampai seseorang yang terlatih datang. Pembersihan umum dijadwalkan secara bergiliran. Untuk keadaan darurat, pusat ini memiliki tandu, oksigen, infus, defibrilator, dan kotak P3K. Jika terjadi kecelakaan atau masalah serius yang melebihi kapasitas fasilitas, evakuasi dikoordinasikan. Evakuasi dilakukan melalui radio atau satelit dengan layanan medis Afrika Selatan. Terkadang, kapal dikirim atau helikopter dijadwalkan dari titik lain di Atlantik, tergantung pada kondisinya. Pemindahan medis dari pulau tersebut memerlukan organisasi masyarakat. Seseorang dipilih untuk mendampingi pasien, dan dana dikumpulkan di antara keluarga untuk menutupi sebagian biaya. Dalam beberapa kasus, pemindahan ditanggung oleh pemerintah Inggris atau oleh polis asuransi khusus yang mencakup penduduk. Penduduk menerima pelatihan pertolongan pertama dasar. Staf lokal dilatih tentang cara melumpuhkan luka, menghentikan pendarahan, memasang perban, dan memberikan obat-obatan sederhana. Beberapa penduduk pulau menjadi sukarelawan untuk tugas-tugas perawatan kesehatan, termasuk pemeriksaan rutin dan bantuan vaksinasi. Pusat tersebut dibersihkan setiap hari. Peralatan disterilkan dengan larutan panas atau kimia. Sarung tangan, masker, dan gaun pelindung dikenakan saat merawat seseorang dengan gejala pernapasan atau infeksi kulit. Inventarisasi peralatan yang tersedia dilakukan setiap minggu. Ketika terjadi wabah flu, konjungtivitis, atau infeksi telinga, semua keluarga diberitahu untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Anak-anak yang menunjukkan gejala dirawat di rumah. Orang lanjut usia dengan kondisi kronis, seperti tekanan darah tinggi atau diabetes juga dipantau. Kunjungan rumah dilakukan jika seseorang tidak dapat berjalan. Pusat medis merupakan bagian penting dari kehidupan di Tristan. Tanpa koneksi langsung ke rumah sakit besar, perawatan harian bergantung pada pengetahuan lokal, persediaan yang tersedia, dan respons masyarakat. Semuanya dikelola dengan apa yang tersedia.
Roti buatan sendiri, memancing dan butter. Inilah yang dimakan orang-orang di Tristan da Cunha. Makanan di Tristan da Cunha didasarkan pada apa yang ditawarkan pulau itu dan apa yang dibawa kapal-kapal dari Afrika Selatan. Makanan sehari-hari meliputi ikan, domba atau sapi, kentang, roti yang dipanggang dalam oven bersama, dan makanan kaleng atau kering yang disimpan dengan hati-hati. Hasil bumi segar bergantung pada cuaca dan musim. Memancing adalah bagian dari pekerjaan rutin. Para lelaki pergi dalam kelompok-kelompok kecil dan membawa tuna, lobster, dan ikan-ikan yang lebih kecil. Lobster-lobster itu dibekukan atau direbus. Beberapa disimpan untuk konsumsi lokal, dan beberapa diekspor. Ikan-ikan itu dibersihkan di rumah, digoreng, dipanggang, atau dimasak dalam sup. Beberapa mengawetkannya dengan garam agar lebih tahan lama. Kentang ditanam di petak-petak tanah bersama. Setiap keluarga mengurus tanahnya dan memanen tanaman itu saat waktunya tiba. Benih-benihnya disimpan dari tahun ke tahun. Tanah vulkanik menghasilkan panen yang baik. Bawang, kubis, dan wortel juga ditanam saat cuaca memungkinkan, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Tanaman diairi dengan tangan atau dengan sistem sederhana. Peralatannya sederhana, tanpa mesin. Daging berasal dari ternak yang dibesarkan di pulau itu. Mereka memelihara sapi dan domba di area terbuka. Mereka makan rumput alami. Saat daging dibutuhkan, hewan dipilih dan disembelih oleh beberapa orang. Daging dibagi di antara keluarga dan disimpan di lemari pembeku bersama. Sosis buatan sendiri juga disiapkan. Tulangnya digunakan untuk kaldu. Ayam menghasilkan telur segar. Beberapa keluarga memiliki kandang sendiri. Saat ada kelebihan, ayam dibagikan atau digunakan untuk membuat pai. Bebek juga dipelihara. Makanan burung dilengkapi dengan sisa makanan dan apa yang dikumpulkan di ladang. Roti dibuat di toko roti desa yang beroperasi dengan oven berbahan bakar kayu. Roti gulung, roti bundar, dan kue sederhana dibuat. Tepung tiba dalam karung dari daratan. Saat mentega atau gula tersedia, permen atau kue dibuat. Resep diturunkan dari keluarga ke keluarga. Barang kalengan dan kering disimpan selama berbulan-bulan. Barang-barang tersebut termasuk beras, mie, susu bubuk, selai, tuna, minyak, kue, dan bumbu. Teh, kopi, dan coklat panas juga tersedia saat kapal tiba. Setiap keluarga memiliki ruang penyimpanan tempat mereka menata perlengkapan mereka. Pembelian dilakukan dari katalog terlebih dahulu dan dikirim saat kapal tiba. Buah segar tidak umum. Terkadang apel, jeruk, atau pisang tiba dalam kotak berpendingin. Buah-buahan tersebut tidak bertahan lama, jadi langsung didistribusikan. Ada beberapa semak di pulau yang menanam blackberry. Buah-buahan ini digunakan untuk membuat selai atau jus. Tanaman lokal juga dikumpulkan untuk dijadikan infus atau pengobatan sederhana. Air minum diperoleh melalui tangki air hujan dan penyaring. Setiap rumah memiliki sistemnya sendiri. Selama musim kemarau, penggunaannya terbatas. Air digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci makanan. Pada hari berangin atau badai, sambungan diperiksa untuk mencegah kebocoran. Makanan dimasak di atas kompor gas atau dengan kayu. Setiap rumah memiliki bentuk yang unik. Semur, sup, daging panggang, ikan goreng, kentang rebus, dan pai daging disiapkan. Resepnya sederhana, dibuat dengan apapun yang tersedia. Pada acara-acara khusus, hidangan yang lebih rumit disiapkan. Makanan disiapkan agar dapat bertahan hingga perahu berikutnya tiba. Makanan dibekukan, diawetkan, dikeringkan, atau dibagikan kepada masyarakat. Semuanya digunakan dengan hati-hati. Makan dengan baik di Tristan da Cunha adalah soal pandangan ke depan dan saling membantu. Georgetown, satu-satunya desa yang setiap rumahnya memiliki kisah dan fungsi. Georgetown adalah satu-satunya pemukiman berpenghuni di Tristan da Cunha. Lokasinya berada di utara pulau, dekat laut, di daerah datar yang dilindungi oleh perbukitan. Semua keluarga tinggal di sana dalam daerah yang kecil dan padat. Rumah-rumah dipisahkan satu sama lain oleh jalan tanah dan pagar rendah. Tidak ada bangunan tinggi atau bangunan modern.
Semuanya dibuat sederhana. Rumah-rumahnya berlantai satu, dibangun dengan balok, semen, dan atap seng miring. Beberapa dibangun oleh penduduknya sendiri, yang lain direnovasi dengan bantuan tim yang dibawa dengan perahu. Setiap keluarga memiliki rumah sendiri, dengan ruang di sekitarnya untuk kebun sayur, atau kandang ayam. Jendela-jendelanya memiliki penutup jendela, dan pintu-pintunya biasanya diperkuat oleh angin yang terus-menerus. Jalan-jalannya tidak memiliki nama. Jalan-jalan tersebut diidentifikasi berdasarkan kedekatannya dengan lokasi-lokasi utama: gereja, sekolah, pusat kesehatan, atau balai komunitas. Jalan-jalannya terbuat dari kerikil yang dipadatkan. Saat hujan deras, mereka berkumpul bersama untuk meratakan tanah dengan sekop dan garu. Tidak ada trotoar atau tiang lampu umum, tetapi beberapa rumah memiliki lampu luar ruangan yang ditenagai oleh generator. Desa ini memiliki fasilitas umum: gereja Anglikan, sekolah St. Mary, rumah sakit, kantor administrasi, toko roti, aula pertemuan, dan toko perlengkapan. Semuanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Ada juga lapangan sepak bola kecil, lapangan petangkue, dan area terbuka tempat anak-anak bermain atau mengadakan pertemuan masyarakat. Generator listrik terletak di gudang dekat desa. Mereka beroperasi secara bergiliran untuk menghemat bahan bakar. Listrik didistribusikan selama jam-jam tertentu di siang dan malam hari. Setiap rumah memiliki stop kontak listrik, bola lampu, dan peralatan dasar. Penggunaan listrik diatur di antara semuanya. Gas untuk memasak didistribusikan sesuai dengan ketersediaan tangki. Air dikumpulkan dalam tangki yang terhubung ke atap. Air hujan mengisi wadah dan dari sana didistribusikan ke rumah-rumah secara gravitasi. Beberapa rumah memiliki filter untuk memurnikan air minum. Ada juga tangki air umum yang dapat diisi lebih banyak lagi jika perlu. Selama musim kemarau, penggunaan yang tidak penting dibatasi. Setiap rumah memiliki area belakang tempat kayu bakar, peralatan, bahan daur ulang, atau suku cadang untuk perbaikan disimpan. Tidak ada pengumpulan sampah seperti di kota-kota. Setiap keluarga bertanggung jawab untuk membakar atau mengubur sampah mereka. Logam atau botol disimpan untuk diangkut dengan perahu jika ada ruang. Tidak ada wali kota, tidak ada polisi, tidak ada hukum. Beginilah cara semuanya diputuskan. Di Tristan da Cunha, cara kehidupan sehari-hari diatur tidak bergantung pada partai politik atau posisi. Keputusan dibuat oleh semua orang dalam pertemuan terbuka yang diadakan secara berkala atau ketika sesuatu yang mendesak perlu diselesaikan. Pertemuan diadakan di balai komunitas di pusat Georgetown. Perwakilan dari setiap keluarga hadir, tetapi setiap penduduk dapat berpartisipasi. Pertemuan diadakan dengan pemberitahuan sebelumnya. Topik-topik seperti perbaikan jalan, distribusi perlengkapan, perbaikan mendesak, atau rencana kedatangan perahu yang akan datang dibahas. Di awal setiap pertemuan, seseorang mencatat masalah yang tertunda. Pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan. Keputusan diambil oleh mayoritas. Ada seorang administrator desa yang ditunjuk oleh masyarakat. Ia bertanggung jawab untuk menyimpan catatan, mengordinasikan tugas kolektif, dan bertindak sebagai penghubung dengan otoritas Inggris di Atlantik Selatan. Perannya bersifat praktis, menandatangani dokumen, menerima pemberitahuan, dan mewakili pulau tersebut ketika masalah eksternal muncul. Jabatan tersebut dirotasi secara berkala. Tugas harian dibagi berdasarkan fungsi. Satu kelompok bertanggung jawab atas toko roti, yang lain sistem kelistrikan, beberapa memeriksa tangki, dan yang lainnya mengatur penggunaan air. Ada juga orang yang bertanggung jawab atas sekolah, depot pasokan, dan lapangan sepak bola. Setiap tugas memiliki pemimpin yang jelas. Pekerjaan yang lebih besar dilakukan bersama-sama. Jika jalan perlu diperbaiki, sebidang tanah dibersihkan, atau bangunan diperkuat, kru diorganisasikan dengan orang dewasa yang tersedia. Tugas berat dilakukan oleh beberapa orang, secara bergiliran. Tidak ada gaji. Semuanya bekerja atas dasar kolaboratif. Jadwal dan tugas dipasang di papan tulis di lokasi yang menonjol di seluruh desa.
Jadwal dan tugas diperbarui setiap minggu. Ia menentukan siapa yang melakukan apa, alat apa yang akan digunakan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jika seseorang tidak dapat melakukan tugasnya, penggantinya akan dicarikan dari tetangga. Semua orang tahu rutinitasnya. Percaya, merayakan, dan tetap bersama. Agama sehari-hari. Agama hadir dalam rutinitas harian komunitas Tristan da Cunha. Mayoritas mengikuti cabang Kristen Anglikan. Tradisi ini datang bersama para pemukim Inggris pertama dan telah dipertahankan selama beberapa generasi. Gereja desa terletak di pusat Georgetown. Gereja ini disebut Saint Mary dan merupakan salah satu bangunan utama. Layanan keagamaan diadakan setiap minggu. Pemimpin upacara adalah anggota desa yang bertindak sebagai pendeta komunitas. Terkadang, ketika seorang pemuka agama dari Saint Helena atau Inggris Raya berkunjung, upacara khusus diadakan. Pada minggu pagi, keluarga berkumpul untuk membaca, menyanyikan lagu, dan berdoa. Di akhir acara, ada diskusi tentang isu-isu desa dan pengumuman dibagikan. Kalender tahunan sebagian berputar di sekitar tanggal-tanggal keagamaan. Natal, Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya. Semua orang kudus dirayakan. Pada kesempatan ini, gereja dihiasi dengan dekorasi yang dibuat oleh penduduk sendiri. Cabang-cabang pohon, bunga-bunga lokal, kain warna-warni, dan gambar anak-anak digunakan. Selama Natal, lagu-lagu kelompok, pemberian hadiah buatan sendiri, dan makan bersama diselenggarakan. Keluarga menyiapkan hidangan tradisional dengan apapun yang tersedia. Kue, roti dengan buah kering, dan hidangan dengan daging atau ikan dipanggang. Gereja dipenuhi dengan lampu, karangan bunga, dan patung-patung buatan tangan. Selama pekan suci, tindakan refleksi diadakan. Pada Jumat Agung, kisah penyaliban dibacakan, dan minggu berikutnya, kebangkitan dirayakan. Bernyanyi diiringi gitar atau seruling. Setiap keluarga menyumbangkan sesuatu untuk dekorasi tempat tersebut. Baptisan dan pernikahan dirayakan di Saint Mary. Gereja didekorasi untuk setiap acara. Tetangga hadir sebagai saksi dan makan diadakan di aula komunitas. Tidak ada pendeta yang tinggal di sana, jadi upacara dilakukan oleh pemimpin setempat atau pengunjung yang berwenang. Kelahiran dicatat dalam buku-buku gereja dan juga dalam catatan administratif. Agama juga memengaruhi perilaku tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Rasa hormat, kerja sama, dan saling membantu dipromosikan. Para penatua mengajar orang yang lebih muda untuk berdoa, membaca bagian-bagian dari Alkitab, dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Nilai-nilai diwariskan melalui contoh dan adat istiadat yang diulang dalam keluarga. Pemakaman diadakan di pemakaman desa. Upacara tersebut meliputi pembacaan teks-teks suci, kata-kata dari pemimpin gereja, dan lagu-lagu. Tetangga membantu menggali kuburan, menyiapkan tanah, dan mendampingi keluarga. Karangan bunga dibuat dengan tanaman dari pulau tersebut, dan pesan-pesan tulisan tangan digantung. Agama diajarkan sebagai bagian dari jadwal sekolah. Siswa membaca cerita-cerita Alkitab dan mempelajari lagu-lagu. Mereka juga berpartisipasi dalam acara-acara khusus yang diselenggarakan oleh gereja. Idenya adalah agar mereka memahami pentingnya setiap tanggal dan tempat mereka di masyarakat. Keimanan tidak terpisah dari kehidupan lainnya di Tristan. Itu adalah bagian dari pekerjaan, pendidikan, perayaan, dan keputusan kolektif. Tidak ada tekanan untuk hadir, tetapi sebagian besar berpartisipasi. Gereja dirawat melalui upaya semua orang. Itu dicat, dibersihkan, dan diperbaiki sebagai sebuah kelompok. Agama tetap menjadi salah satu pilar yang menopang koeksistensi di pulau itu. Itu membantu menjaga persatuan, kenangan mereka yang tidak lagi bersama kita, dan rasa kesinambungan antar generasi. Ketika semua orang saling mengenal sejak kecil, beginilah cara pasangan dan pernikahan terbentuk. Hubungan di Tristan da Cunha berkembang dalam kelompok yang sangat kecil. Kaum muda saling mengenal sejak kecil.
Mereka tumbuh bersama, bersekolah di sekolah yang sama, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan berbagi perayaan. Hal ini menciptakan ikatan yang erat sejak usia dini. Persahabatan antara anak laki-laki dan perempuan biasanya berubah menjadi hubungan yang lebih formal saat mereka menginjak remaja. Hanya ada sedikit rahasia di antara keluarga. Ketika pasangan mulai sering bertemu, semua orang memperhatikannya. Keluarga cenderung saling mendukung jika mereka melihat perlakuan yang penuh hormat dan keduanya berbagi tugas masyarakat. Tidak ada aturan pasti tentang bagaimana hubungan harus dimulai, tetapi hubungan diharapkan untuk dijalankan dengan penuh rasa hormat. Kaum muda saling mengunjungi rumah, berjalan bersama di desa, saling membantu dalam pekerjaan sehari-hari, atau berpartisipasi dalam perayaan bersama. Ungkapan kasih sayang di depan umum dilakukan secara diam-diam. Isyaratnya sederhana. Komitmen ditegaskan dengan penerimaan dari kedua keluarga. Tidak ada mas kawin atau ritual khusus. Pasangan mempersiapkan diri untuk tinggal bersama, berkontribusi pada masyarakat, dan mungkin memiliki anak. Keputusan untuk menikah didiskusikan di antara mereka sendiri dan kemudian dikomunikasikan kepada kelompok. Pernikahan dirayakan di gereja Anglikan desa. Gereja dihiasi dengan bunga, kain, dan gambar yang dibuat oleh tetangga. Keluarga memasak hidangan khusus dan mempersiapkan pertemuan di aula komunitas. Upacara ini dipimpin oleh penduduk desa yang berwenang atau pemimpin agama yang berkunjung jika ada yang hadir. Setelah upacara, diadakan makan bersama. Setiap keluarga menyumbangkan sesuatu, daging, roti, permen, ikan, atau minuman. Meja panjang disiapkan, lampu dinyalakan jika ada cukup listrik, dan nyanyian atau tarian dilakukan dengan alat musik sederhana. Perayaan berlangsung hingga malam hari dengan partisipasi semua tetangga. Sebagian besar pasangan tinggal di rumah yang diberikan oleh masyarakat. Jika perumahan tidak tersedia, tempat disediakan di rumah orang tua, sementara pembangunan baru sedang dilakukan. Rumah dibangun oleh beberapa orang, menggunakan bahan yang disimpan dari kapal terakhir atau didaur ulang dari konstruksi lain. Kematian di Tristan. Apa yang mereka lakukan saat seseorang meninggal dan bagaimana mereka mengenangnya. Saat seseorang meninggal di Tristan da Cunha, masyarakat segera berbenah. Para tetangga saling memberitahu dengan cepat. Berita itu sampai ke setiap rumah di Georgetown dalam hitungan menit. Tidak ada sarana digital yang digunakan. Pengumuman dilakukan dengan berjalan kaki, mengetuk pintu, atau menelepon dari jalan. Jenazah dibawa ke pusat medis untuk konfirmasi dan persiapan. Staf setempat melakukan pemeriksaan dasar, mencatat detailnya, dan berkoordinasi dengan otoritas kota. Tidak ada kamar me. Jika seseorang ingin tinggal, inilah yang harus mereka lalui. Tristan da Cunha hanya menerima sedikit pengunjung. Jarak, iklim, dan kurangnya transportasi berarti hampir tidak ada wisatawan atau pelancong yang datang. Ketika sebuah perahu tiba dengan orang-orang dari luar desa, masyarakat bersiap terlebih dahulu. Pemberitahuan radio diberikan, resepsi diselenggarakan, dan sebuah kelompok ditugaskan untuk menemani para pendatang baru. Pengunjung tidak diizinkan untuk bergerak bebas di sekitar pulau. Selalu ada penduduk setempat yang memandu mereka, menjelaskan peraturan, dan menjawab pertanyaan. Area yang diizinkan ditandai dengan jelas. Pengunjung dapat menjelajahi Georgetown, pelabuhan, sekolah, pusat medis, dan beberapa jalur di dekatnya. Lahan pertanian dan area pribadi terlarang. Masyarakatnya ramah tetapi berhati-hati. Pertemuan dengan orang luar berlangsung singkat. Percakapan dilakukan dengan penuh rasa hormat, informasi tentang area tersebut dibagikan, dan hadiah kecil dipertukarkan. Beberapa pengunjung membawa buku, pakaian, atau peralatan. Sebagai balasannya, penduduk pulau memberikan roti, kerajinan tangan, atau makanan laut. Dilarang merekam dan memotret secara gratis tanpa izin. Siapapun yang ingin merekam rekaman harus meminta izin. Kamera akan ditinjau di penghujung hari jika perlu. Semua rekaman dipantau untuk melindungi privasi kelompok. Pemerintah setempat memutuskan apa yang boleh dan tidak boleh ditayangkan. Pekerja sementara,
seperti teknisi, dokter, atau inspektur, ditempatkan di rumah-rumah yang disiapkan khusus. Mereka diberi tempat, waktu makan, dan tugas-tugas yang ditentukan. Mereka tidak boleh mengganggu kehidupan internal desa kecuali yang diperlukan. Ketika misi mereka selesai, mereka akan pergi dengan perahu berikutnya. Jika seorang pengunjung ingin tinggal, mereka harus mengikuti proses yang panjang. Mereka harus terlebih dahulu menjelaskan niat mereka secara tertulis. Kemudian, diadakan pertemuan masyarakat. Profil, keterampilan, perilaku, dan cara berinteraksi mereka dianalisis. Keputusan yang terburu-buru tidak diterima. Responsnya bisa memakan waktu berminggu-minggu. Jika disetujui, penduduk baru diberi tugas yang bermanfaat. Mereka dapat membantu di toko roti, sekolah, layanan kesehatan, atau pemeliharaan desa. Mereka juga diberi petunjuk tentang cara mengakses gudang, cara kerja sistem air, aturan apa yang harus mereka patuhi, dan kepada siapa mereka harus berbicara jika mereka membutuhkan bantuan. Selama masa percobaan, orang tersebut tinggal di bawah pengawasan. Sikap, usaha, dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dievaluasi. Jika mereka patuh, mereka diberi tempat tinggal permanen. Jika mereka menimbulkan masalah, izin tinggal mereka dicabut. Dalam kasus tersebut, mereka harus pergi dengan perahu berikutnya yang tersedia. Pasangan campuran juga mengikuti proses ini. Jika seorang penduduk pulau menikahi seseorang dari luar dan ingin membawanya, mereka harus terlebih dahulu memperkenalkannya kepada kelompok tersebut. Prosedurnya sama. Pengamatan, diskusi, dan keputusan bersama dibuat. Jika pasangan tersebut beradaptasi, mereka diintegrasikan. Jika tidak, mereka diundang untuk mencari pilihan lain di luar desa. Tristan da Cunha berhati-hati dengan cara hidupnya. Orang luar mungkin diterima, tetapi selalu dalam aturan yang jelas. Komunitas tersebut menghargai keseimbangannya, ritmenya, dan gayanya yang unik. Mengubah sesuatu tanpa kesepakatan bukanlah suatu pilihan. Isolasi tidak hanya bersifat geografis. Ini juga merupakan cara untuk melindungi struktur sosial yang didasarkan pada kepercayaan dan komitmen bersama. Oleh karena itu, setiap langkah yang kami ambil dengan pihak luar dilakukan dengan kehati-hatian, dialog, dan tekad kolektif. Ketika semua orang berasal dari nama keluarga yang sama, isolasi, apa yang tersisa dalam DNA? Tristan da Cunha memiliki salah satu populasi terkecil dan paling terisolasi di dunia. Semua penduduk berasal dari kelompok keluarga yang sangat kecil. Selama lebih dari 2 abad, hampir tidak ada anggota baru dari luar. Pengulangan garis keturunan ini memiliki dampak yang nyata pada kesehatan kelompok. Nama keluarga diulang hampir di setiap generasi. Glass, Green, Repetto, Rogers, dan Lavarello adalah yang paling umum. Hampir semua orang dewasa saat ini dapat melacak silsilah keluarga mereka kembali ke leluhur yang sama. Kombinasi antara kerabat jauh tidak dapat dihindari dari waktu ke waktu. Pola ini telah menyebabkan ciri-ciri fisik dan kondisi medis tertentu bertahan di antara penduduk. Masalah seperti asma, tekanan darah tidak stabil, migrain, dan intoleransi makanan lebih sering terjadi pada beberapa keluarga. Kasus glaukoma dan tuli parsial dengan asal-usul keturunan juga telah terdeteksi. Dokter yang telah bekerja di pulau itu selama beberapa dekade telah mengamati pengulangan ini. Beberapa catatan lokal menunjukkan pola yang berulang setiap 2 atau 3 generasi. Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh para profesional dari Afrika Selatan atau Inggris telah mengidentifikasi kesamaan genetik yang mengonfirmasi asal-usul yang sama ini. Selama abad ke-20, tim ilmuwan tiba di pulau itu untuk mempelajari situasi tersebut. Mereka tidak melakukan eksperimen, tetapi mengumpulkan data medis dengan izin dari penduduk itu sendiri. Mereka memeriksa sampel darah, catatan kelahiran, dan penyakit kronis. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana populasi yang tertutup secara genetik berperilaku. Salah satu temuannya adalah tingginya prevalensi sindrom asma persisten, jenis penyakit mata yang memengaruhi penglihatan malam pada orang dewasa yang lebih tua juga terdeteksi. Dalam kelompok kecil, mutasi yang terkait dengan gangguan pendengaran progresif ditemukan.
Kondisi ini tidak memengaruhi mobilitas atau kehidupan sehari-hari, tetapi memerlukan pengendalian dan pencegahan. Meskipun demikian, sebagian besar penduduk pulau menjalani kehidupan yang aktif. Mereka bekerja, bertani, menangkap ikan, dan berpartisipasi dalam semua tugas desa. Masyarakat menyesuaikan tugas dengan mereka yang cacat. Tugas yang diberikan tidak memerlukan tenaga fisik yang berlebihan atau yang memungkinkan lebih banyak istirahat di antara aktivitas. Kelahiran dicatat di kantor setempat. Setiap kali seorang anak lahir, silsilah keluarga mereka dicatat. Kombinasi dekat yang berulang dihindari. Keluarga berkonsultasi dengan orang tua atau tenaga medis sebelum membentuk pasangan. Tidak ada laboratorium untuk analisis genetik, tetapi pengalaman yang terkumpul digunakan untuk mencegah risiko. Ketika seorang muda membentuk pasangan dengan seseorang dari luar dan tinggal di pulau tersebut, itu dianggap sebagai kontribusi positif. Campuran genetik membantu mengurangi pengulangan tertentu. Namun, kasus seperti itu jarang terjadi. Sebagian besar penduduk baru terus memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan garis keturunan yang ada. Kasus penyakit langka atau perubahan genetik serius jarang terjadi. Secara keseluruhan, kesehatan penduduk tetap stabil berkat gaya hidup aktif, makanan rumahan, dan perawatan masyarakat. Isolasi geografis mencegah banyak infeksi yang umum terjadi di belahan dunia lain. Tristan da Cunha merupakan contoh unik tentang bagaimana genetika bekerja dalam lingkungan tertutup. Masyarakat telah belajar untuk hidup dengan keterbatasannya, melindungi catatan keluarganya, dan membuat keputusan yang tepat. Semuanya didasarkan pada pengalaman bersama, pengetahuan yang terkumpul, dan kolaborasi harian. Apa yang kita lihat di Tristan da Cunha bukanlah sesuatu yang biasa saja atau dibuat-buat. Setiap bagian dari kehidupannya didukung oleh generasi-generasi yang belajar bersama, memanfaatkan apa yang mereka miliki, dan mempertahankan cara hidup di dunia tanpa bergantung pada orang luar. Yang menyatukan komunitas ini bukan hanya tempatnya, tetapi juga cara waktu dirawat, dihormati, dan diulang tanpa henti. Pengetahuan, adat istiadat, dan keputusan mereka menunjukkan bagaimana seseorang dapat hidup tanpa bergerak, tanpa suara, dan tanpa tergesa-gesa.